Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4.A.6, yaitu budaya positif. Oke, kemudian perkenalkan fasilitator saya Ibu Ida, kemudian saya sendiri Sobirin sebagai calon guru penggerak, dan pengajar praktik Ibu Miftahul Jannah ya. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya, ini menurut dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tenang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Ini menurut Selsom dosen ya 1996. Kemudian ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran ya, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar. Yang keenam, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang ketujuh, fokus pada solusi. 8, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya ya. Inilah ciri-ciri dari restitusi. Selanjutnya segitiga restitusi ya. Yang pertama adalah kita mulai dari menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Setelah itu, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini segitiga restitusi yang kita lakukan ya, agar anak itu mengenali dirinya. Kemudian ini ada kasus satu ya. Ini akan membuat sebuah kasus. Yang pertama, ketika saya sedang mengajar, saya melihat seorang siswi bernama Zakia masuk ke kelas. Setelah minta izin buang air ke kamar kecil, dia langsung menghampiri Inayah yang duduk di depan yang sedang serius mengerjakan tugas. Zakia menarik pena Inayah serta mengambil buku tugas yang sedang dikerjakan oleh Inayah. Ini videonya. Assalamualaikum Pak. Zakia, apa kabarnya? Apa yang Zakia lakukan tadi sama saya? Itu saya iseng sih Pak. Tapi kalau enggak. Terus kenapa kamu lakukan itu? Saya iseng Pak. Saya tahu bercanda. Ternyata senayanya baper. Oh iya. Terus tahu nggak akibatnya kalau bercandaan itu? Kan akhirnya Inayah terpancing emosinya. Sengaja tadi Pak. Ya. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian masalah, berpikir sama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir bersama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukan pasti punya alasan kan? Pasti bahagia bila kawan terkejut dan marah ya, iya nggak? Nah, Bapak lihat kamu merasa
senang melakukannya, tapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Nah, sekarang coba bagaimana tentang keyakinan kelas atau kesepakatan di dalam kelas? Apa yang kita percaya, yang mana yang belum ditunjukkan oleh Zakia? Dengan menghargai teman, tugas itu sudah menghargai dan bersikap tidak baik dengan teman. Ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kira-kira? Ya. Kemudian nanti apa untuk menyelesaikan masalah itu bagaimana? Kiranya nanti mengulangi lagi. Berusaha ya, akan berusaha mengingat janjinya dan akan. Terima kasih ya, mudah-mudahan masalahnya selesai. Terima kasih. Ya, selanjutnya kasus yang kedua yaitu secara spontan Inayah mengeluarkan kata-kata kotor kepada Zakia yang mengganggunya. Kejadian ini tentu membuat saya terkejut dan ingin marah. Karena kesal dengan ulah mereka berdua, saya menegur keduanya sejenak dan meminta mereka berdua menemui saya ke kantor sekolah. Ini kasus yang kedua. Assalamualaikum. Salam. Inayah, apa kabarnya? Iya. Coba Inayah cerita apa tadi yang kejadian apa tadi yang terjadi di dalam kelas? Saya kesel, Pak. Kenapa? Dia gitu saya pas saya lagi belajar. Terus Inayah mengeluarkan perkataan-perkataannya kotor ke dia. Nah, kira-kira kenapa itu? Akibatnya gimana kan? Hanya keputusan saja. Iya, jadi yang perlu saya pahami bahwa semua orang itu pernah melakukan hal itu. Ya, tapi harus kita sadar bahwa ada akibat-akibat yang akan terjadi nanti ketika Inayah melakukan. Coba sekarang Inayah bicara tentang keyakinan kelas atau kesepakatan di dalam kelas, boleh nggak ngomong bahasa kata itu? Ya, terus yang disepakati kita harus apa sih di dalam kelas itu? Ya, nah itu ya, jadi harapannya nanti jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tepat ya. Inayah bisa meyakini dalam kesepakatan kelas itu ya, kemudian menghargai orang lain. Sekarang apa yang bisa Inayah lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi itu yang sudah terjadi? Kira-kira apa? Minta maaf ya. Kemudian nanti kalau Inayah sampai mengulangi kembali apa ya? Oke, luar biasa ya. Jadi intinya setiap ada sebuah permasalahan harus diatasi dengan cara pikiran yang cerdas, kemudian berusaha saling memaafkan ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, itulah terkait dengan proses restitusi ya, segitiga restitusi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.